Destinasi kami kali ini sangat jauh dari Jakarta. Pertama, untuk datang ke sini, saya harus menempuh jarak sekitar 10.816 km. Vatikan terletak di utara Roma, tepatnya di area sisi kiri. Luas Vatikan tidak sampai 1 km persegi. Jadi, hari ini saya akan mengitari area Vatikan. Ada wedang jahe aus di sini, aus. Buongiorno, kita sudah ada di depan Museum Vatikan atau Musei Vaticani, dan dari sini rencananya akan lihat berbagai lukisan-lukisan di dinding, tentunya Sistine Chapel dan juga Saint Peter Basilica atau Basilica Santo Petrus yang merupakan bangunan masa Renaissance yang paling bersejarah dalam sejarah agama Katolik. Pastinya menarik banget. Dan tur semuanya sudah pada masuk. Perjalanan kami dimulai dari Museum Vatikan. Area museum yang luas ini terletak di negara Vatikan. Ya, Vatikan adalah area yang memiliki kedaulatan layaknya negara merdeka. Pimpinan tertinggi di sini adalah Paus, yang juga merupakan pemimpin utama Gereja Katolik Roma. Tapi jangan khawatir, Anda tidak perlu paspor ataupun visa untuk masuk ke area ini. Tinggal membeli tiket, maka Anda sudah dapat mengitari area Vatikan, dan tour guide yang ada akan memberikan informasi-informasi yang sangat menarik. Please notice, because you see the paintings before Michelangelo, then you see what Michelangelo painted when he was 33 in the ceiling, and then what Michelangelo painted when he was 60-65 in the Last Judgment. You see, they are all sitting, they all look different. Usai penjelasan singkat, saatnya kami masuk ke museum. Jadi bangunannya 200 tahun, tapi material yang buat di atas ini diambil dari bangunan yang udah 2000 tahun, jadi dari bangunan Romawi masa kuno. Museum ini bermula dari kebiasaan Paus Julius II yang mengumpulkan karya seni patung di abad ke-15. Paus bahkan merupakan salah satu tokoh awal di Roma yang membuka galeri seninya untuk masyarakat umum. Ketertarikan Paus Julius II pada karya seni dan kebiasaannya mempromosikan benda-benda seni adalah awal mula berdirinya Museum Vatikan. Saat ini bahkan estimasi turis yang datang per tahunnya mencapai angka lebih dari 4 juta orang. Bandingkan dengan populasi penghuni Vatikan yang hanya sekitar 850 orang. Nah ini kalau tadi patung, ini di tapestry atau karpet yang untuk membuatnya ini betul perlu keahlian yang sangat tinggi, karena pertama
Anda harus membutuhkan seorang pelukis untuk membuat seperti apa kurang lebih sketch yang akan dibuat, dan yang kedua harus memanggil ahli menenun untuk membuat karpet ini. Dan bahkan 1 meter persegi saja butuh waktu sekitar 1 tahun lebih. Jadi untuk sebesar ini puluhan tahun pastinya. Sementara di Gallery of Maps, saya tidak dapat berhenti memandang ke atas karena langit-langit di area ini dipenuhi ukiran dan goresan seni yang indah. Semua lukisan ini yang di atas nggak cuma 2 dimensi, bahkan ada ukiran-ukiran juga. Benar-benar ini kita baru bagi sebagian saja. Ini membuktikan betapa besarnya karya seni pada masa Renaissance di sini. Ini pintu masuk ke Sistine Chapel. Mulai dari sini kita masuk ke kapel. Jadi ngomongnya harus basic-basic. Atap Sistine Chapel ini dibuat pada saat Michelangelo berumur sekitar 30 tahun, dan ini merupakan karya pertama dia di Sistine Chapel. Sementara yang terakhir di depan, The Judgment Day atau hari penghakiman terakhir, dan semua dari atas pada saat kita masuk seperti hilang fokus. Anda tidak tahu harus melihat kemana. Semua bagian-bagian dari Alkitab ada di sini digambarkan sangat indah oleh Michelangelo. Selanjutnya kami bergerak menuju Saint Peter Basilica yang merupakan gereja terbesar di dunia. Tidak hanya ukurannya yang membuat basilika ini terkenal. Saat masuk, saya menyadari tidak ada satu sisi pun di basilika ini yang luput dari karya seni. Baik patung dan lukisan berukuran besar merepresentasikan tokoh agama Katolik maupun menggambarkan cerita Alkitab. Dinamakan Saint Peter Basilica atau Basilika Santo Petrus karena menurut kepercayaan agama Katolik, disinilah Santo Petrus, salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus, dimakamkan, tepatnya di bawah altar yang ada di depan. Bisa dibayangkan mereka ini penjaga paus yang harus berdiri di sini berjam-jam dalam cuaca yang seperti ini, sangat dingin. Vatikan adalah negara dalam negara, penanda kebesaran agama Katolik, sekaligus lokasi di mana karya seni berbaur indah dengan religi.